mengganggu nih? Enggak kan? Enggak. Iya, sedikit aja mau nanya. Rencananya kan pertemuan yang akan datang. Saya mau lihat nih gimana cara ngajarnya, boleh ya? Boleh. Biar berbagi aja, nggak ngapa-ngapain kok di dalam aja gitu. Pengen juga tahu, kepengen tahu nih pelajaran bahasa Inggris gimana. Nanti kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya? Kalau tujuan pembelajarannya untuk pertemuan berikutnya itu, karena kita kan Pak udah masuk ke materi yang baru. Materinya itu tentang hortatory exposition. Jadi yang pertama sekali tujuan pembelajarannya itu peserta didik itu bisa dulu membaca nyaring teks dengan pelafalan dan intonasi yang tepat gitu. Selanjutnya ada lagi? Ada. Yang kedua, tujuan kedua itu peserta didik itu bisa atau mampu mengidentifikasi informasi-informasi, baik itu informasi yang sifatnya tersurat di teks atau juga yang tersirat. Yang di teks ataupun yang tersirat. Ya, betul. Sudah itu saja ya? Yang ketiga deh, karena ini hari Senin ini kan ada 3 JP gitu, jadi tiga JP ini dulu yang kita fokuskan. Yang ketiga itu supaya peserta didik itu mampu mengidentifikasi struktur teks dari teks hortatory exposition. Jadi sampai situ dulu untuk nanti ke tujuan pembelajaran yang paling tinggi untuk memproduksi itu di pertemuan berikutnya. Nah di tujuan pembelajaran ini Pak sendiri area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa ya di pembelajaran nanti? Pembelajaran nanti untuk pengembangannya yang pertama memang agak fokus ke karakter dulu. Karakter yang ingin dikembangkan itu mungkin diambil aja dulu dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yang mandiri dulu. Jadi biar anak-anak tuh bisa belajar mandiri untuk mencapai yang ketiga TP tadi itu. Tetapi pun begitu, tetap juga nanti ada gotong royongnya, yang kolaborasi. Nanti itu di TP yang untuk dilaksanakan ketika pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Morning miss. Before we start the lesson, as usual kita mulai dengan prayer, doa. Silakan follow with the prayer please. Before we start the lesson, Thank you. Well, now before we start the lesson, saya mau tanya dulu, mau cek dulu, how is your emotion right now? Bagaimana emosinya? Bagaimana moodnya hari ini? Silakan di polling yang sudah dibagikan, diisi ya. I have shared the polling and ya, silakan di poll. Boleh HP-nya digunakan. How is your mood today? Happy, sad, angry, lazy, hungry, excited? Oke, silakan. Yes, ya ada yang angry ya. Ada yang angry, ada yang sad, ada yang happy. Apa jujur aja? Be honest, it's okay. Kalau angry nggak boleh ya. Kalau sad apa? Kita lihat siapa nih. Okay, we share our 5 student names. 6 students sad. Ini ada yang mungkin nggak stabil emosinya. Unstable. Ya, in a second change your mood. Dalam hitungan detik ganti moodnya. Oke. Nah, semua? Have you finished? Are you calling? Oke. Saya kasih waktu 3 detik lagi ya. Sudah selesai kan? Alright.
Oke, yang excited tidak ada sama sekali. Ada? Oke, oh ada 2 orang. Berubah lagi yang punya kata kita. Sudah ada nih. Nomor untuk calling. Oke, jadi intinya perhatian. Apapun umurnya, kalau sudah belajar, semua yang namanya angry, lazy, hungry atau sad, ya janganlah sampai mempengaruhi. Nah, kenapa? Karena yang namanya pembelajaran mau tidak mau harus kita dengan semangat. Kalau masih belum semangat, usahakan semangat. Paham ya? Oke, nah, yang sampai sini aja boleh ya, jangan lihat dari yang touch. Nomor touching, nomor boleh. Oke, nah, kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Sudah, as I have told you last night, tadi malam sudah saya instruction, sudah, boy. Sepertinya nanti sudah kasih boleh mana kira-kira teks yang kamu minati dan topiknya apa? Ternyata pembagiannya dari 6 teks, from 6 teks, 3 teks yang dipilih, ya kan? Jadi dari sini topiknya apa? What is the topic for your text? Why we should study abroad? Kenapa harus belajar di luar negeri? Kalau yang ini pilihannya apa? Education for women. Yang ini? Bad effect of using plastic bag. Jadi pemetaannya ternyata laki-laki sukanya plastik ya? Ya. Nebak-nebak aja ya. Nebak-nebak aja. Apa-apa nggak nebak-nebak aja. Nah jadi harapan itu terbagi pemetaannya. Ada yang nomor itu ada bagiannya ternyata 3. Tidak apa kita lanjutkan saja. Oke, now activity kita hari ini kita mau membaca nyaring teksnya. Kemudian kita pahami apa makna teks dan yang ketiga kita mau we are going to analyze the text structure. Jadi masing-masing silahkan buka teksnya. Open the text that I have shared you. Silahkan dibuka teks masing-masing. Udah ya. Oh ini tadi tentang plastic bags. Yang ini tentang women education, pendidikan untuk perempuan. Yang ini tentang study abroad. Yang ini mau belajar luar negeri. Oxford, mana lagi? Harvard itu sudah di luar, bukan luar negeri lagi. Luar ternyata. Astaga. Oke, ya. Setiap kalian membaca dalam kelompoknya, membaca dari saling bergantian. One student, one paragraph. If you have finished the text, kalau sudah selesai teksnya, kemudian start from the very beginning of the text. Ulang lagi dari awal teks. Jadi yang lain mendengarkan, dengar dulu yang lain. Ya, ada belajar ya. When your friend reading the text, saat temanmu membaca, kamu ngapain? Dengarkan. If you find any mistake, kalau ada salah ucap, yang lain perbaiki. Paham ya? For example, dia baca notice, tidaknya notice langsung untuk notice, langsung diingetin. Paham ya? Jadi, you read the text in terms of bagian. Seperti biasa bagian, plastic bag, paragraph. Kamu lihat teksnya yang bagian plastic bags, yang ini you women education, yang ini tentang study abroad. Oke, silakan dimulai dari sekarang baca yang nyaring supaya the friend can hear what you are reading. Silakan dibaca ganti-ganti ada siapa? Oke, Nisa. Study from Nisa. Study from mulai. Yang lain yang ada HP, nah, if you don't have any phone, share with your friend. Nah, waktunya I give you 10 minutes saya 10 menit kita membaca. Silakan. Mulai dengan
Sengaja kali kau di sini. Sending their daughters to college. The now attitude how to women's education And the what are also using like plastic bags are so bad for the environment. And therefore there are good reasons why we should ban plastic bags. Another good reason to stop using plastic bags is that they are toxic in an environmental health perspective. Report 450 plastic items including vegetable bags were studied. It was found that over 70 we can struggle. Teman-teman yang masih salah ucapin. Jadi sengaja. Intinya kalau bahasa ini tidak lain dan tidak bukan adalah praktis. Di rumah dipraktis lagi membacanya. Oke, Ulfa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ulfa, ini kan kemarin kita melanjutkan proses pembicaraan waktu sebelumnya ya di pertemuan hari Rabu kalau tidak salah itu pada proses observasi supervisi akademiknya. Nah, kita cuma bincang-bincang apa sih setelah proses dari pra kemudian observasinya. Ini saya juga kepingin tahu nih, sharing aja apa yang sudah dilakukan kemarin gitu kan. Di sebelumnya nih kira-kira apa harapan Bu Ulfa dari pembicaraan kita hari ini? Oh, kalau saya harapan saya ketika nanti ke depannya dari pembicaraan kita ini saya bisa dapat masukan dari Bu Fitri tentang bagaimana saya mengajarnya yang kemarin untuk perbaikan saya di pembelajaran berikutnya, Bu. Jadi mungkin nanti Bu Fitri kan udah banyak belajar di CGP, mungkin ada hal-hal yang positif yang bisa dibagikan kepada saya untuk nantinya.
Oke. Nah, nanti sama-sama ya kita berbagi. Oh, iya. Saya juga banyak juga belajar dari apa yang sudah dilakukan Miss Ulfa pada waktu kemarin di kelas itu. Iya. Kira-kira kalau Miss Ulfa sendiri lihat dari kita sebelum observasi kemarin kan ada praobservasi ya. Apa saja yang mau dilakukan gitu. Terus dilakukan pada saat observasi. Menurut Miss Ulfa, apa yang sudah baik dari yang sudah dilakukan pada saat observasi kemarin? Yang sudah baik Iya, yang sudah baik dulu lah. Oke lah, yang baik dulu. Kalau yang baik menurut saya apa yang mungkin sudah saya rencanakan itu di modul ajar mungkin sudah beberapa ada yang sudah terlaksana. Kemudian saya lihat juga mungkin keterlibatan peserta didik itu juga sudah cukup bisa kita lihat. Saya rasakan memang sudah cukup terlibat. Kemudian di tujuan pembelajarannya mungkin sesuai itu yang saya harap tadi. Tujuan pembelajarannya mungkin sudah sesuai dengan aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian saya lihat juga antusias siswa ketika ada di beberapa kegiatan seperti ketika mengecek kesiapan belajar mereka, mood mereka itu juga sangat semangat. Kemudian di kegiatan membaca ternyata anak-anak ini walaupun membacanya masih pas-pasan, tapi ketika mereka berkolaborasi membaca itu ternyata bisa ada dampaknya juga. Nah, jadi saya rasa di situ yang cukup baik. Oke. Sudah sangat cukup baik ya. Saya cukup baik. Oke. Kalau ada nggak lagi yang masih perlu dikembangkan gitu? Tentu saja ada gitu. Apalagi yang pertama kan saya mau lihat dulu dari kendalanya. Apalagi kemarin itu kan pas saat pembelajaran itu kan di jam terakhir. Iya. Jadi jam terakhir. Iya. Kadang-kadang mood siswanya gimana ya? Mood siswa itu sudah nggak seperti sesemangat di yang pertama. Dan cuacanya itu kan juga pada saat panas-panasnya gitu. Jadi anak tuh pada kipas-kipas mungkin konsentrasinya juga tidak terlalu fokus. Mungkin itu kan tantangannya. Kemudian saya kemarin tuh lupa Bu Fitri menyampaikan. Yang pertama yang saya lupa itu ada beberapa langkah. Yang pertama langkahnya itu yang di kegiatan pembukaan saya lupa mengecek kehadiran siswa. Saya lupa sekali. Mungkin karena gugup juga, karena ada Ibu Fitri. Kemudian yang kedua saya di dalam kan cuma lihat-lihat aja. Kemudian yang kedua itu saya lupa menyampaikan TP-nya, tujuan pembelajarannya, supaya siswa lebih paham ya apa yang mau atau apa target yang mau dicapai gitu ya kira-kira dalam proses pembelajaran. Itu saya lupa menyampaikannya. Kemudian tadi agak sedikit saya bahas untuk refleksi. Saya mungkin ini juga ya kurang yakin juga apakah refleksi itu bisa dibawa ke rumah, karena memang kemarin karena waktunya terbatas, jadi refleksinya saya berikan secara daring saja gitu, di rumah. Jadi itu mungkin yang agak sedikit saya belum yakin gitu. Bisa. Kalau refleksi sebenarnya saya sendiri sering juga sih buat refleksi itu tidak pada jam pelajaran, artinya kita kasih ke mereka, nanti mereka bisa lanjutkan gitu. Tidak harus di jam itu juga harus selesai semua. Tapi kalau misalnya masih sempat, nggak apa-apa kita gunakan semaksimal mungkin waktunya. Tapi kalau sudah tidak sempat lagi, ya kita beri aja waktu 5 menit mungkin. Cuman kan ini kadang-kadang siswa atau murid-murid ini kalau diberikan tenggang waktu yang cukup lama kelalaian. Nah, di situnya memang sedikit kita harus rajin mewur-wurukan atau mensupport. Ayo, mana ini refleksinya yang belum masuk gitu ya. Tapi itu juga sudah jadi ini. Berarti yang masih perlu dikembangkan lagi itu ya dengan lingkungan kondisi yang ada ya tadi ya. Mengkondisikan siswanya dengan kondisi lingkungan yang panas itu mungkin
harus gimana supaya mereka tetap semangat ya. Iya. Nah, kira-kira yang bisa memberikan semangat mereka apa ya? Ada nggak ide atau masukan apa Miss Ulfa ini? Kalau di jam terakhir agak ini juga ya Bu tantangannya. Nah, Tapi kalau ada saya nggak idenya kira-kira gitu? kalau ide, saya sebenarnya kenapa saya masukin mood check-in itu juga salah satunya biar mereka semangat gitu. Biar misalnya di awal pembelajaran mereka sudah merasa diperhatikan kondisi psikologis mereka dengan teknik yang tadi tinggal polling doang gitu. Jadi kita nggak tanya lagi kondisi mereka. Jadi kan kalau itu makin ribut ya kan, dengan suasana tadi yang panas, gerah jam terakhir. Jadi biar aja tadi mereka ini saya senang tinggal klik aja doang HP. Jadi kan lebih semangat gitu mereka. Sebenarnya bisa ada juga dengan teknik games, cuma kalau game kayaknya kenapa saya nggak buat game? Karena nanti di jam terakhir agak keteteran saya buat game membangkitkan semangat mereka. Kalau misalnya nanti ditemukan moodnya itu pada nggak semangat Bu, lagi capek Bu, lesu Bu, gitu. Ini paling banyak gitu siswanya seperti itu. Kira-kira apa yang Miss Ulfa buat ya? Kalau misalnya hasil pollingnya itu gitu. Kira-kira Iya. apa ya? Lagi kurang senang dan lain sebagainya. Kalau rata-rata hasil pollingnya seperti itu gimana ya Miss? Ini juga ya, kendala juga ya. Ini kan jadi PR gitu ya kan? Iya. Itulah mungkin kendala juga kemarin tuh saya tidak lanjutin. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir banyak sih sebenarnya cara, bisa pakai games ataupun pakai ice breaking. Mungkin itu bisa kali ya. Iya, benar-benar. Pakai Itu ice kan breaking. kemarin nggak ini ya kan, itu nggak ada tindak lanjutnya ya kan. Oh, iya. Kemarin itu juga problemnya sih, kendalanya pada saat itu. Cuman sekedar ceramah doang, ayo semangat ya, kayaknya nggak ini ya. Berarti bolehlah dicoba itu ice breakingnya ya. Iya, minggu depan mudah-mudahan ketika nemu kondisi seperti tadi mungkin coba ya. Oke, minggu depan itu akan diuji coba nih ice breakingnya apa gitu ya. Saya boleh lagi nanti Boleh, ya. Jadi biar tahu nih gimana respect dari siswa yang kemarin kan gitu. Karena kondisi yang sudah capek dan letih gitu. Di jam-jam terakhir memang itu tantangan kita. Saya sendiri juga mengalami tantangan anak-anak yang ketika jam terakhir dengan kondisi yang panas, kemudian lapar, ngantuk, capek dan lain sebagainya. Jadi gimana caranya kita? Satu sudah kita dapat solusinya, mungkin ice breaking nanti kita akan buat di mana solusi supaya mereka bisa ini. Terus ada kemarin itu ya di konten. Nah, diferensiasi konten ini yang saya lihat adalah bermacam-macam teks ya. Kalau tidak salah kemarin ada 5 teks gitu. Ya, itu sebenarnya kan sebelum pembelajaran di hari sebelumnya saya udah bagikan juga polling juga sama mereka. Kira-kira dari 5 teks ini sesuai dengan materi mana yang mereka minat gitu. Gitu. Mereka minat. Jadi memang pengelompokan kemarin itu berdasarkan pilihan dari teksnya. Dari teksnya ya, ya yang mereka minatin gitu. Supaya lebih enak ya mempelajarinya. Nah, teksnya itu di-share ke grup ya? Share di grup. Memang dari antara 5 itu kan cuma ada 3. Harapan saya memang 5 itu ada yang milih setidaknya entah berapa gitu kan. Tapi ternyata karena memang dua lagi nggak ada yang milih, nggak tahu juga faktornya apa. Mungkin melihat panjang pendeknya teks atau juga mungkin topik teksnya. Kayak ada satu topik itu kan, topiknya tentang wanita ya, ternyata yang wanita ke situ semua. Gitu. Jadi mungkin itu faktornya ya. Jadi itulah. Tapi saya pikir juga sudah sesuai dengan apa yang mereka minati ya. Kan sesuai dengan apa yang mereka minati gitu. Ada nggak penggunaan mungkin bisa divariasikan penggunaan infokus kali ya untuk menyampaikan teks, mungkin bisa supaya lebih gampang mereka, walaupun mereka di masing-masing sudah punya teks masing-masing, cuman mungkin kalau untuk proses pembahasan bisa diarahkan ya kan ke depan sekalian, istilahnya yang ini kita bahas teks yang ini mengenai, nah itu bisa ditampilkan jadi jadi terfokus ke depan semua ketika dibahas gitu. Oh iya sih, memang pada saat itu saya mungkin agak
belum maksimal juga sih kalau misalnya namanya tentang penerapan diferensiasi ini, karena ketika kita kasihkan misalnya konten yang berbeda, itu kayaknya konsentrasi kita pun jadi agak sedikit terpecah gitu. Ya kendalanya di situ juga kalau untuk yang diferensiasi. Ibu lihat mungkin pada saat itu saya jalan di sini, saya jalan di sini, jalan di sini. Jadi mungkin kalau yang di Kurmara ini kan memang seharusnya student learning center ya kan. Ini saya yang jalan-jalan gitu. Jadi mungkin saya juga berpikir apakah yang saya lakukan ini sudah student learning center apa masih teacher learning center gitu kan. Dan seharusnya mereka yang lebih aktif. Saya cuma fasilitasi doang. Tapi mungkin salah satu faktornya adalah saya pernah nih kemarin waktu di apa namanya ya di kegiatan salah satu pengawas itu datang supervisi, dia juga bilang sih sebenarnya kalau yang namanya untuk student center ketika siswanya masih sangat-sangat kemampuan dasar itu memang agak sulit diterapin. Itu menurut pendapat dia. Cuman saya pada saat ini saya juga berpikir ya juga sih sebenarnya gitu. Tapi mungkin ya sebenarnya apakah memang seperti itu atau tidaknya mungkin saya juga perlu belajar lagi ya. Iya. Artinya kan kalau dia berarti kan apa yang dia pilih materinya, teksnya berarti itu saja yang mereka dapat gitu. Sementara kan ada kelompok yang lain juga memilih. Nah, ini gimana supaya bisa mentransfer ilmu gitu. Maksud saya sih memandang gimana ya kira-kira bisa mentransfer ilmu. Ada nggak ide Miss? Supaya artinya gini, satu kelompok yang bisa di kelompok yang satu ini membahas teks pertama gitu. Di kelompok dua teks yang kedua, tapi teks yang pertama juga bisa dipahami oleh kelompok yang kedua gimana kira-kira gitu. Bisa nggak ya? Sebenarnya bisa ya Bu. Yang pertama ya mungkin hasil diskusi dari kelompok itu bisa mungkin didemonstrasikan atau dipresentasikan di depan kelas. Oke, berarti mungkin presentasinya karena lebih fokus. Berarti itu yang masih kurang kemarin ya. Berarti kita sudah dapat 2 poin nih di ice breaking dan presentasi yang harusnya lebih bisa difokuskan ke siswa sehingga ke kelompok yang lain itu bisa dapat. Atau mungkin enggak kan presentasi secara tatap muka mungkin bisa dibagikan di grup kali ya kan hasilnya ini loh. Iya itu juga bisa. Tulisan. Boleh. Variasi jadinya produknya agak ke produk juga ini. Enggak apa-apa ya. Kalau di diferensiasi itu kan bisa aja konten, bisa proses, bisa produknya juga bisa kan. Tinggal kita lagi. Nah, apakah ketiga-tiganya bisa dikombinasikan? Kalau bisa silahkan. Lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi kan malah nggak bosan itu siswanya. Berarti ada prosesnya juga berdiferensiasi, produknya juga berdiferensiasi, sementara kontennya juga berdiferensiasi. Oke, berarti kita sudah punya 2 wacana. Minggu depan saya kepengen lihat lagi. Oke, terima kasih ya Bu Ulfa ya untuk komunikasinya hari ini. Semoga juga bermanfaat. Saya juga banyak belajar dari kelas Miss Ulfa. Oke, thank you.